Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat dosen petani, atau selamat pagi mungkin, selamat siang juga selamat sore, karena yang nonton YouTube kapan aja Bang ya. Dan senang sekali saya di malam ini bertemu dengan senior saya, orang yang tempat saya banyak belajar, utamanya dunia pendidikan, Bang Hendra Putra. Bang, mohon maaf Bang, ini serba seadanya dan sebuah kehormatan bagi kami, Bang Hendra bersedia hadir di tempat ini, dan untuk pertama kalinya formatnya kita buat seperti ini, Bang. Terima kasih banyak untuk Bang Hendra. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, Bang ya. Iya. Terus juga mohon maaf karena hostnya belum berpengalaman, belum seperti podcaster-podcaster yang terkenal lainnya, Bang. Iya. Bang Hendra, mungkin mengawali cerita kita, sibuk apa sekarang, Bang? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dosen petani. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore ya buat kita semuanya. Pertama, kita bersyukur ya karena kita mendapatkan YouTuber yang tidak asing lagi ya bagi kita semuanya, yang selalu menginspirasi banyak orang, apalagi kita selaku apalagi dunia pendidikan ya, kita selalu sharing dengan Bang Alan sendiri, apakah itu dimanapun ya dan kapanpun, apakah bahkan tengah malam pun kita tetap untuk sharing ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang tadinya, kesibukan apa sekarang? Saat ini saya tengah melanjutkan sekolah dan saat ini tengah melakukan penelitian di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Bukit Tinggi. Oke. Iya. Sedang studi S3. Iya. Okay. Bang, sebenarnya memang itu poin cerita yang saya mau bagikan kepada teman-teman sahabat dosen petani. Tapi saya mau runut dulu ceritanya, Bang. Iya. Dari fase awal mungkin. Jadi sahabat dosen petani, salah satu orang yang menurut saya layak disebut menginspirasi adalah beliau ini. Itu sebabnya tengah malam, Bang ya. Saya WA, Abang sibuk kah besok? Kalau nggak sibuk, saya mau undang Abang. Bang, kita banyak bercerita. Iya. Dan yang mungkin saya belum tahu banyak itu adalah bagaimana sih kehidupan awal dari Hendra Putra, soon to be doctor ya. Iya. Bagaimana sih kehidupan awal dari seorang Hendra Putra, Bang, utamanya di pendidikannya? Oke. Berbicara tentang kehidupan itu seorang Hendra Putra rasanya nothing spesial begitu ya. Dijalani saja apa adanya, seperti kata orang, air mengalir ya. Kita nggak tahu ternyata air pun juga ada yang berlawanan. Benar, Bang. Harus balik ya. Harus balik gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi saya dulu lahir di Rau, Pasaman, pastinya dari lahir sampai kelas 4 SD saya di Rau, Pasaman. Kegiatan di Rau itu banyak juga ya. Bayangkan waktu SD saya sudah juga bekerja, pulang sekolah sudah mulai bekerja seperti packing tepung itu, karena ya kalau di sana itu tepung terigu itu kita kasih setengah kilo, jadi dalam satu karung itu. Oke, saya paham. Jadi yang kemasan karung itu dikemas ulang, kembali di packing lagi, kita hitung menjadi setengah kilo. Begitu juga dengan itu Abang jual sendiri kan? Bukan, karena ke rumah-rumah dekat pasar, jadi kita membantu yang punya, yang owner, yang jualan, seperti itu. Apa motivasinya waktu itu? Motivasi hanya satu, kita bisa jajan seperti kawan-kawan yang lain lah. Sederhana saja, seperti itu kan. Supaya dapat uang jajan, dan juga setidaknya bisa ditabung di kaleng-kaleng susu begitu. Pernah juga seperti itu. Bang, sorry Bang. Iya. Harus seperti itu kah untuk bisa jajan? Bisa jadi waktu saya di Rau Pasaman dulu memang harus seperti itu, begitu ya. Tidak hanya seperti itu, saya juga jualan keliling, pernah jualan keliling, itu pun punya orang, itu bukan punya mak sendiri ya, tapi
ketika bulan puasa baru jajanan dibuat keripik seperti itu yang dijual di depan rumah. Ya seperti itu. Bahkan di waktu liburan itu saya berumur di kelas 3, kelas 4 SD kami sudah membawa padi orang dari sawah ke rumahnya. Panen ini? Iya, panen dari hasil panennya bawa ke rumahnya. Untuk jajan lagi? Untuk jajan lagi, biar bisa beli bakso, beli mie, segala macamnya. Ya, sate apalagi. Jadi saya ketemu beliau kan sudah di fase beliau jadi dosen, sahabat. Dan jiwa pejuang itu memang sudah dari kecil terdidik, Bang ya? Iya, tampaknya seperti itu ya. Jiwa-jiwa yang seperti itu, proses-proses seperti itulah membuat kita lebih kuat untuk menghadapi apapun itu proses kehidupannya. Seperti itu ya. Jadi fase sekolah SD pun Abang itu sudah mulai bekerja dalam tanda kutip ya, sembari sekolah untuk dapat tambahan jajan. Betul, iya. Kemudian SD diselesaikan di kampung. Nah, ketika nenek sudah tiada, tahun sekitar 95 kami pindah ke kampung, ya tepatnya di Tanjung Jati ya. Di Tanjung Jati, kelas 5, kelas 6 di Tanjung Jati. Berarti di Pasaman sampai kelas 4? Iya. SMP SMA di Limbanang. Di kampung ya. Baik Bang. Itu tadi fase SD. Sudah mulai berjuang. Kemudian di fase SMP, seperti apa kehidupan Hendra Putra di fase remaja ini? Kehidupan di SMP ya biasa-biasa juga, pulang sekolah itu bantu orang tua karena orang tua bekerja juga di sarapan pagi ya, jualan sarapan pagi. Bekerja di sana? Bukan bekerja, jadi ada warung pajak ya bahasa pajak. Bukan kenapa. Di sini juga pajak. Jadi setelah pulang sekolah bantu mak mau apa yang bisa dikerjakan, pokoknya warung itu tetap rapi dan bersih. Habis itu karena adiknya mak juga seorang pedagang ya, pedagang kue kering. Jadi di akhir pekan pun juga di hari libur saya belajar membuat kue kering ya. Kalau istilahnya yang legend itu kue NN gitu. Kue NN terbuat dari tepung tapioka begitu. Dari tepung ubi yang sampai sekarang masih tetap ada gitu kan. Mungkin yang salah satunya yang unik dari Tanjung Jati itu adalah adanya kue NN. Kue NN ya? Iya. Saya malah belum tahu itu kue NN. Mungkin nanti bisa kalau misal saya lebaran ke tempat Abang, saya mau... Jangan sampai lebaran, mungkin besok juga bisa kita langsung ya, hunting ke sana ya. Ketika masih berada di kampung ya. Siap. Langsung kita bagaimana lihat proses pembuatannya nanti. Seperti itu, di SMP juga masih tetap bekerja. Betul. Dan normal dong, di SMP kita mulai punya keinginan, mulai punya cita-cita. Betul. Saya di SMP dulu pernah cita-cita mau jadi pilot, Bang. Betul. Walaupun nggak tahu itu gimana prosesnya, tapi saya pernah cita-cita mau jadi pilot. Iya. Seperti apa Hendra Putra, Bang? Kalau cita-cita itu saya nggak tahu juga, spontan dulu ketika dapat lembaran dari guru BK ya, waktu kami guru BP waktu di angkatan saya. Jadi kami di sana ada beberapa form yang harus diisi. Salah satu itemnya adalah cita-cita. Saya tulis di sana profesor. Profesor? Iya, saya nggak tahu apa itu profesor kan. Sebelum tahu, nggak pernah menggambar. Agak unik Bang, agak unik. Karena kan kalau misalnya anak SMP ya, itu kan paling normalnya tahunya paling ya pilot atau dokter ya, atau guru. Presiden gitu-gitu ya. Tapi Hendra Putra mikirnya profesor. Iya, saya masih ingat dengan itu saya tulis dengan tinta pilot biru ya. Mereknya juga masih ingat ya. Pilot biru ya. Disebut brandnya. Gak apa-apa Bang, di sini bebas. Jadi pakai pilot biru, terus Abang tulis di situ cita-cita profesor. Iya. Adakah keluarga atau lingkungan yang profesor sehingga menginfluence Hendra Putra Mudral? Tidak ada ya, cuman yang saya membuat saya selalu termotivasi itu adalah emak dan apa. Ya luar biasa semangatnya untuk membuat mungkin yang di keluarga itu yang kuliah itu hanyalah saya sendiri ya yang paling terakhir begitu, sedangkan kakak-kakak yang lain hanya SMP dan SMA begitu. Jadi semangat emak itu untuk saya bersekolah itu sangat luar biasa. Bayangkan saja ketika itu kami listrik masih numpang sama ET begitu kan.
itu ketika listrik padam, mati itu kan, emak selalu mencari lampu untuk lampu pengganti kan, untuk dipasangkan agar saya belajar, Masya Allah. buat PR. Begitu juga waktu mau pergi mengaji, ketika senter sudah tidak ada lagi, mak akan mencari daun kelapa untuk dibawa mengaji. Ya, Semoga Allah rahmati. ya luar biasa semangatnya. Ketika Beliau. saya tidak bangun subuh, saya akan diomelin. Gitu. Ketika saya tidak musala, akan diomelin sama emak. Dan Begitu saya lah. percaya Hendra Putra hari ini itu pasti kan terbentuk dari karakter yang dididik oleh Uma dan apa bang ya? Betul ya. Tapi saya belum ke sana. Iya. Saya mau itu nanti jadi poin yang semua orang harus dengar cerita itu bang. Iya. Nah, oke, SMP sespesial apa Hendra Putra bang? Pintar atau cerdas, aktif atau malah nakal? Di SMP masih biasa-biasa saja, nothing spesial ya saya rasa di SMP. Tapi saya pernah digabungkan ya, bergabung dengan dulu waktu itu kami ada lokal unggul. Jadi ketika saya kelas 8 atau kelas 2 SMP, saya digabungkan di kelas unggul. Dari teman-teman kelas unggul itu saya belajar banyak sekali belajar ya dari orang-orang yang juara umum itu. Mereka pun di waktu istirahat keluar main, mereka selalu membaca, menghafal untuk persiapan ujian minggu depan. Dan abang mengikuti itu? Dan saya harus bagaimana karena dipengaruhi oleh lingkungan ya, jadi kita terbawa lingkungan seperti itu kan, belajar menghafal ya. Dan tapi normal kan ya di fase itu, fase remaja kan pasti ada rasa males gitu ya? Iya pasti juga malas. Bang, SMP kan juga sambil kerja ya? Iya. Oke, nah yang saya mau tanya itu bang, gimana caranya nih di kelas unggul nih? Iya. Yang secara persaingan lebih ketat dong ketimbang kelas yang reguler. Nah, kemudian tetap bisa jadi juara sambil kerja. Iya. Apa yang harus dikorbankan waktu itu? Yang harus bukan apa ya, mengorbankan juga enggak. Pokoknya kita pilah-pilah saja kapan waktunya bermain, ya main juga gitu kan. Oh, tetap main. Tetap main juga kan. Ketika kita waktunya bekerja pulang sekolah, packing roti tadi ya udah lanjutkan lagi kan. Karena yang packing roti kan di rumah itu juga banyak ya. Jadi ya normal-normal saja sih. Nggak rasa minder, ada rasa seperti itu nggak bang? Karena kan di fase remaja itu kita kan mulai ada apa ya, mulai pengen terlihat superior, iya kan, psikologisnya kan gitu tuh bang. Ada nggak rasa seperti itu? Pasti karena pasti ya saya merasakan dahulu namanya MC ya, seperti itu. Jangan kamu merasa MC seperti itu ketika orang. Tapi itu dia mungkin bisa jadi kebiasaan atau apa. Jadi ketika ada yang baru mungkin membuat kita terkadang minder seperti itu kan. Betul. Apalagi bagaimana ngelolanya? Saya sih mengelolanya dengan cara cari kegiatan sendiri saja sih. Mungkin bisa dengan mengerjakan di waktu keluar main bisa kita bolak-balik lagi pelajaran, bisa seperti itu kita main-main saja di luar sendiri atau cari teman yang sepemahaman dengan kita mungkin. Ya seperti itu. Simpelnya atau singkatnya adalah hal yang abang jalani itu kan berbeda dengan mayoritas orang jalani gitu kan ya? Iya, nampaknya seperti itu jadinya kan. Orang-orang di SMP, seusia SMP mereka sibuk dengan main sepeda seperti itu kan. Sedangkan saya harus pulang sekolah, harus packing kue, harus bantu mak begitu kan. Ya setiap kita kan beda-beda, itulah. Dan kelas 1, kelas 3 tetap jadi juara. Cuman di kelas 1 dan di kelas 3 juara kelas. Di kelas 2 enggak lagi. Lulus, kemudian ke SMA ya? Lulus ke SMA. SMA bang ya, bukan betul, SMK betul, ya? ke SMA. Bagaimana cerita di SMA bang? Di SMA sudah makin dekat nih ke profesor. Iya.
Awalnya sih kan di SMP itu mau jadi guru PPKN, PMP ya dulunya, Pendidikan Moral Kenapa Pancasila. PMP? Kan Karena banyak saya pelajaran bang. Kenapa karena PMP? karena itu dia, saya sering menghafal butir-butir Pancasila Iya kan. Saya betul. hafal itu Iya. semuanya Jadi dahulu ya. Pancasila itu nggak cuma sila yang kita hafal bang Iya ya. betul. Sampai ke Butir, butir-butirnya kita hafal. iya betul sekali gitu kan. Jadi pengen jadi guru lah nanti kan, guru PMP. Habis itu mendapat guru yang sangat inspiratif dan kreatif sekali di proses belajar mengajar, berubah. Saya pengennya jadi guru bahasa Inggris Jadi di lah, SMP seperti nih? di SMP Nah, gitu kan. Nah, Dari ketika PMP ke bahasa Inggris. bahasa Inggris itu. Jadi ketika masuk SMA, di SMA kan waktu itu ada jurusan bahasa. Iya. Hanya saja di angkatan kami mau dihapuskan karena Nggak ada nggak jurusan. cukup Oke, begitu, nggak orangnya cukup nggak cukup. anggota ya. Padahal kami itu sudah di apa namanya diteli berapa orang kan cuma 21 orang begitu. Mau dihapuskan ternyata kami semuanya tetap berusaha bahwasanya untuk tetap diadakan dibuka jurusan bahasa. Akhirnya jurusan bahasa. Akhirnya jurusan bahasa Oh, juga walaupun oke. saya diterima di jurusan lain. Orang linguistik memang sejak awal ya. Oke siap Bang. Nah di fase SMA Hendra Putra seperti apa? Di SMA tidak jauh beda dengan SMP, masih tetap pulang sekolah, kita juga tetap packing kue, teh, begitu ya. Terkadang tambahannya membantu apa ya, ke sawah, itu saya pernah ke sawah juga nanam-nanam padi sedikit gitu, bersihkan atau menyiangi padi juga bisa gitu. Ya seperti itu. Ini dosen petani berarti harusnya ini nih. Iya, itu dia yang matching ya. Bang, ya. Pertanyaan yang sama. Di umur itu kan sudah mulai ada ketertarikan ke lawan jenis. Iya. Kemudian sudah mulai paham dengan apa ya? Di fase itu kan kita butuh eksistensi ya. Kita butuh diakui, kita butuh dilihat keren. Iya. Gimana tuh Bang? Itu dia. Ada rasa naksir sama teman kelas dulu ada sih, cuman tidak berani ungkapkan. Jadi berani ungkapnya ketika sudah S1 ya, sudah tamat sarjana begitu kan. Udah masuk dunia kerja lah begitu. Dengan yang Abang jalani. Iya. Harus ke sawah, packing kue. Iya. Itu kah yang membuat jadi tidak berani? Bisa jadi seperti itu. Seberapa terganggu Abang dengan aktivitas itu? Nah mungkin itu pertanyaannya. Saya tidak merasa terganggu karena saya menikmati sekali kegiatan itu begitu kan. Karena ya pekerjaan yang bisa jadikan hobi ya, dan mendatangkan sesuatu yang bermanfaat itu luar biasa. Nggak masalah ya. Oke, siap. Nah, SMP, SMA dibilang spesial amat enggak Bang ya? Iya. Biasa aja ya. Enggak. Oke. Di SMA normalnya kan kita mulai mikir tuh. Iya. Saya mau kuliah kemana? Saya mau ngambil apa, saya mau tes apa, gitu kan Bang ya? Iya, betul. Dan karena cita-cita profesor, alasannya kuliah dong berarti? Betul, harus. Oke. Iya. Nah, fase itu yang saya mau tanya Bang. Iya. Gimana prosesnya setelah SMA, jurusan bahasa, yang tadi sudah dijelaskan di fase itu juga biasa-biasa saja, masih dengan aktivitas yang sama, packing kue, beberapa kali ke sawah. Nah, untuk masuk SMA gimana cerita? Bang, untuk masuk perguruan tinggi, gimana ceritanya? Tetap saya ujian SPMB ya, namanya dulu SPMB tahun 2002 itu saya coba mendaftar dan ujian dan dipilih kampus mana yang saya suka, saya inginkan. Ternyata ketika hasilnya saya tidak dinyatakan tidak lulus. Mungkin nggak keluar namanya di koran ya? Kan dulu di koran ya Bang ya? Iya, dulu di koran. Iya, betul sekali, tidak ada nama di sana. Ya sudahlah, tetap otak ini berpikir mencari, pokoknya semaksimal mungkin saya harus kuliah, kan seperti itu, kuliah, dan akhirnya dapat jurusan program studi yang saya inginkan, hanya saja bukan di universitas yang diinginkan. Oke, di tempat lain. Di tempat lain. Nah, tapi berarti karir pendidikan tinggi Hendra Putra dimulai dari sana. Yes. Oke. Bang, dengan masuknya ke kampus, ini kampusnya kampus besar kah, kampus ternama kah, atau gimana nih dia satunya? Sudah ternama ya. Sudah ternama, betul. Ya, apalagi sekarang kan udah menjadi universitas begitu. Oke. Jadi pada prinsipnya ini juga kampus besar ya. Betul. Masuk ke Bang S1,
Itu Ya, masih tetap maintain cita-cita sebagai profesor tadi? tetap Tetap ya? tetap di kita semangati hati Heeh. juara raga ini kan. Kita harus mencapai cita-cita yang telah kita Tadi kan abang idamkan cerita lama. bahwa dari 6 bersaudara itu akhirnya Bang Hendra sendiri yang anak terakhir yang Betul, kuliah. betul. Yang kakak-kakak kan Iya, SMP, SMP dan SMA. SMA, betul. Sorry Bang, Ya, keterbatasan biaya kah? pasti ya, apalagi dulu kan kerja bapaknya lah serabutan juga kan. Kadang kadang ke sawah, kadang enggak ada sama sekali kan begitu. Nah, ketika udah masuk kuliah pun di sana juga saya sudah belajar ya tidak jauh beda dengan SMA. Oke. Artinya saya sudah juga bekerja dari door ke door, itu dari rumah ke rumah dari Bang semester mungkin 3. diminum dulu karena mungkin pertanyaan selanjutnya akan bikin Bang Hendra haus nih. Abang sudah terbiasa bekerja dari SMP SMA. Iya, betul. Tetapi kan biaya kuliah tidak seperti SMP SMA. Betul. Kan pasti juga udah mikir Bang. Pasti Iya. udah dengar juga kan. Betul. Kenapa nekat dan motivasinya sebesar itu Bang? Yang mendorong masih kuliah itu kan pertama mungkin dari orang tua sendiri gitu. Oh di fase itu. Iya, di fase emak dan apa support? pasti ya Mendukung. selalu mendukung. Saya masih ingat emak selalu sisipkan uang hasil jualannya ya dia taruh dalam apa namanya dalam kaleng begitu taruh di bawah gitu saya masih lihat ketika saya pulang kampung tiap minggu ini uang jajan per minggu seperti itu. Ketika uang kuliah SPP datang mungkin saya kabari kakak yang laki-laki yang paling tua, beliau lah yang membantu selama 3 semester begitu. Ya. Jadi artinya dukungan keluarga tetap ada, tapi sambil itu abang juga tetap cari kerjaan untuk nambah uang saku. Betul sekali. Di S1 pun selain dari privat begitu door to door, saya juga pernah jualan pakaian. Jadi kan banyak mahasiswa itu dari berbagai daerah dan pun itu teman-temannya kadang-kadang uang jajannya datanya per bulan begitu kan. Ambil barang tanggal 1 sekarang besoknya baru dibayar. Kadang-kadang yang per minggu ada yang. Tapi tinggal masih ngekos kan Bang ya? Masih karena ngekos. Saya ketemu beberapa mahasiswa Bang yang dia itu jadi marbot loh, sahabat. Dia jadi marbot untuk bisa kos gratis, kemudian juga dapat jajan. Betul. Dan saya menemukan beberapa mahasiswa yang seperti itu. Keren itu sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ajak ngobrol di sini juga, Bang. Oke, Bang. Selancar apa proses S1? S1 saya jalani, saya mikirnya seperti waktu motivasi saya S1 itu, kalau saya tidak tamat 4 tahun berarti saya tinggal kelas. Nah, seperti itu saya camkan pada diri ini. Jadi artinya selalu termotivasi untuk selalu giat. Orang proposal sudah proposal, kita juga harus proposal. Karena kita nggak boleh tertinggal. Dan orang tamat, saya juga tamat 4 tahun. Gitu. Alhamdulillah tepat waktu. Begitu. Iya. Betul. Menonjolnya Bang waktu di kampus aktivis atau mungkin apa? Nothing spesial. Saya hanya menyibukkan diri mengasah kemampuan dengan seperti ini. Setiap ada festival, kalau saya rasa memenuhi standarnya itu persyaratannya saya akan ikuti begitu. Apakah itu lombanya nyanyi, apakah itu news readingnya, atau itu lomba yang lainnya saya ikuti. Bahkan ketika saya ujian pun saya minta izin. Oke, saya malah belum pernah ketemu nih. Ini kita lompat-lompat aja sahabatnya karena ini menarik nih. Saya belum pernah ngelihat abang baca berita. Kalau MC nyanyi saya tahu Bang. News reading dari mana dapatnya? Saya kan news reading itu saya hobi menonton dunia dalam berita di TVRI dahulu. Oke. Kalau gitu kita challenge Bang Hendra, kita carikan teks berita, kemudian kita minta beliau baca seperti apa jadi news anchor ya. Oh my God. Skrip berita news anchor. News anchor. Oke, ada di contoh ini Bang. Tapi tak pernah juara ya. Oke, Bang ini senyamannya Abang aja. Anggap aja kameranya di sini atau bebas deh. Nah ini coba skripnya kelihatan nggak sih Bang? Kayaknya digedein ya.
betul. Ini masih belum? Oke, udah ya. Oke. Oke. Oke, 3, 2, 1. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Hendra dalam acara seputar berita. Edisi Minggu 19 Desember 2020 untuk mengabarkan berita. Oke, siap. Kenapa saya tertarik, Bang? Karena kebetulan saya juga punya pengalaman news anchor, Bang. Iya. Jadi, tapi saya baru tahu kalau Abang juga punya pengalaman news anchor. Iya. Kalau kemampuan nyanyi, kemampuan MC, saya nggak ragukan lagi. Nah, oke. Sorry, terpotong sedikit, sahabat. Itu fase yang, di fase tadi, sudah mulai menjadikan nyanyi dan MC sebagai tambahan uang jajan, kan, Bang? Iya. Pernah waktu itu apa sakit mungkin gitu kan kita. Jadi saya sampaikan kepada apa atau mak atau keluarga bahwasanya saya pergi acara itu bukan karena ingin happy tidak, tapi melainkan memenuhi kebutuhan kita. Emak menentang seperti itu sebenarnya. Hah? Emak tidak memperbolehkan sebenarnya. Boleh, Kak, sudah membolehkan, tapi awal-awalnya sih nggak usah lah, sepertinya fokus apa aja dulu, kerja saja dulu kan. Kuliah aja gitu. Iya, kuliah aja dulu kan. Tapi saya yakinkan bahwasanya semuanya akan biasa-biasa saja, baik-baik saja, dan akhirnya disetujui. Oke. Gampang juga sih untuk mendapatkan persetujuan orang tua kita menekuni sebuah pekerjaan ya. Iya. Gitu. Apalagi itu agak berseberangan dengan profesi orang tua kan, Bang ya. Betul. Iya. Saya juga jujur aja sebenarnya, Bang, dari dulu tuh berharap jadi pengusaha. Iya. Tapi karena background keluarga nggak ada ke sana, itu agak tidak didukung sebenarnya, Bang. Tapi pelan-pelan kesini udah mulai sih kayaknya. Saya sebenarnya kalau tamat S1 saya pernah lulus sebagai pengajar ke Sabah, Malaysia ya. Hanya saja saya tidak tahu dapatkan bagaimana MOU kita di sana, kepastiannya seperti apa, jadi saya batalkan. Oke, tidak jadi. Kita kembali ke S1 ini, Bang. Karena ini masih di fase S1 ya? Iya. S1 praktis Bang Hendra kan ngambil pendidikan. Betul. Ini jalan menuju profesornya tadi ya. Kemudian Bang, setelah S1 yang 4 tahun tetap bisa mengikuti pembelajaran, langsung nyambung S2? Oh tidak, saya harus S1, sudah tamat S1, bekerja, mengajar, dan MC atau segala menyanyinya itu, saya punya pemahaman seperti ini. Saya kalau kuliah S2 nantinya saya harus siapkan dulu 4 semester dana, seperti itu, agar dana 4 semester, uang semesternya nih? Iya, uang semesternya harus kita sediakan, saya sediakan sendiri. Jadi ya kita harus save money begitu kan. Setelah terkumpul 4 semester baru kita berani untuk mendaftar kuliah. Ada uangnya dulu? Iya. Baru mau ikut? Iya. Berapa tahun itu? Masuk ke taman S1 2006 dan masuk kuliah kembali 2013, ada 7 tahun ya. 7 tahun kita harus kumpulkan. 2006 saya baru taman SMA, Bang. Iya. dikumpul sekalian untuk kita bangunkan dangau ya, pondok untuk tinggal kami, karena kami juga tidak punya tempat tinggal sih di kampung waktu itu kan. Dan Abang juga bantu itu? Oh iya, bukan kita harus sediakan, wajib sediakan gitu. Bang, 7 tahun itu kan nggak sebentar ya? Iya. Panjang ya? Panjang sekali, lama rasanya. Dan tidak berubah cita-cita Abang untuk mau jadi seorang guru besar ini? Tidak. Tetap semangat. Dan 7 tahun juga saya yakin ya, karena saya juga nggak langsung S2, Bang. Betul. Saya yakin 7 tahun itu kan fase yang panjang, waktu yang lama, apalagi kita sudah bersentuhan dengan dunia kerja. Betul. Masuk S2 itu kan mesti adaptasi lagi ya, Bang ya? Harus, kan banyak. Nah, itu cerita yang saya mau dengar, Bang. Nah, ketika masuk S2 di tamat S1 itu bekerja siang malam dari pagi. Di S2 itu sendiri pun masih tetap bekerja yang sama. Senin sampai Rabu kuliah, Rabu malam saya sampai di tempat kos yang di satu lagi, bukan di Padang ya. Hari itu saya malamnya sudah masuk lagi private. Kamis pagi saya masih di sekolah, sore masuk di kursus, malam saya ke rumah orang. Jadi profesi yang dilakoni waktu itu juga banyak. Ngajar di sekolah. Ngajar di sekolah ya. Kursus. Kursus,
privat ke rumah orang. Privat juga? Iya, betul. Pokoknya kita selagi muda, selagi sehat, gunakan sebaik-baiknya. Oke. Dan kemudian nyambil kuliah S2? Nyambil kuliah S2. Oke. Dengan masih tetap dengan biaya pribadi. Oke. Dan doa kedua orang tua, keluarga. S2 lancar? Yes, alhamdulillah lancar. Sorry Bang. Ya. S2 berarti selesai dengan 4 semester? Kalau S2 saya qadarullah ketika saya dengan pembimbing 1 saya sebenarnya tetap on time. Hanya saja pembimbing 2 saya lagi sakit dan beliau harus berobat ke Malaka. Jadi terhenti di sana. Iya, itu dia yang tidak membuat saya jadi 4 semester. Seperti itu. 5 semester? Ya, 6 bahkan 6 semester. 3 tahun jadinya. Iya, 3 tahun. Biaya nambah dong? Iya. Tadi nyediain cuma 4 ya? Iya, tapi kan kita di kuliah itu kan masih tetap kerja. Nah itu yang akhirnya dipakai untuk biaya 2 semester tambahan. Bang, di S2 itu kan otomatis sudah mulai kebentuk tuh. Kita akan jadi pendidik perguruan tinggi nih. Betul. Selancar apa Bang? Nah itu, kalau saya kan kebetulan qadarullah juga nih Bang ya. Walaupun sebenarnya di fase mau tamat S2 itu bingung juga Bang. Saya mau masuk kampus mana ini? Tapi qadarullah ada teman yang bawa ke kampus sekarang. Kalau Abang gimana? Kalau ya tidak jauh beda ya. Kalau saya sebenarnya ada juga teman yang menginformasikan bahwasanya di sana coba masukkan lamaran, sudah dimasukkan lamaran dan akhirnya dipanggil kan. Ya mengajar di sana selama berapa tahun sebelum menjadi dosen tetap di tempat kita. Tempat kita akhirnya bertemu. Di sana kita dipertemukan. Iya. Dengan itu qadarullahnya gitu ya Bang ya. Kita ketemu di sana. Dan Bang Hendra sudah lebih dulu di sana ya ketimbang saya. Bang, kan kita juga sempat cerita. Nah ini juga faktor yang membuat saya merasa Bang Hendra ini inspirasi. Kita sempat cerita tentang bagaimana perjalanan, karir tertinggi dosen itu kan guru besar Bang ya. Iya. Itu karir tertinggi. Jadi karir dosen itu bukan kaprodi, bukan dekan, ketua lembaga atau segala macam rektor, bukan itu kan karir dosen kan. Karir dosen ini ya guru besar. Dan salah satu syarat guru besar, kita kan harus menyelesaikan pendidikan doktoral. S3. Betul. Seperti apa Abang merencanakan dan bagaimana cara Abang mengambil keputusan untuk mulai S3? Sebenarnya mengambil S3 ini juga butuh butuh diskusi yang dalam kayaknya. Tidak bisa asal-asalan karena kita tidak bekerja lagi dan kita banyak membutuhkan dana dan kita tidak mendapatkan beasiswa kecuali dari beasiswa dari istri tercinta. Dana pribadi kan? Mertua apalagi kan sangat support sekali. Nah ketika sebelum mengambil S3 saya diskusi sama istri, saya masih ingat kami diskusi itu di masjid, salah satu masjid yang ada di Pekanbaru. Saya sampaikan bahwasanya saya mau sekolah lagi, kuliah lagi S3. Bagaimana? Katanya langsung spontan dijawab saja ya, mungkin rezekinya kami kan. Ya sudah, kalau mau kuliah lagi lah kan, seperti itu. Ya kuliah, akhirnya sampai saat sekarang ini sudah semester akhir ya. Gitu. Sebentar lagi akan jadi dokter. Amin. Masya Allah. Doanya Bang Alan. Orang yang kita dulu ngobrol-ngobrol pas sarapan sama-sama S2, ini sebentar lagi jadi dokter. Saya senang Bang. Amin. Bang, mudah-mudahan Bang Alan menyusul. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan juga bisa menempuh pendidikan S3. Amin. Dan ini kan makin dekat dengan cita-cita Hendra Putra kecil yang mau jadi guru besar tadi Bang. Iya. Bang, kan nggak mudah ya konsisten untuk memaintain cita-cita, betul, mimpi, harapan, apalagi dari cerita kita awal. Ini kita nggak cerita fase bagaimana dunia kerjanya, bagaimana dunia dosennya, yang pasti ada banyak tantangan juga di sana kan Bang. Kita coba runut biar lebih cepat pembicaraan kita Bang, sampai di S3. Apa sih motivasi terbesar Bang? Dan bagaimana sih Abang tetap memelihara semangatnya di antara hambatan, rintangan, dan tantangan yang dihadapi? Motivasi untuk ambil sekolah lagi itu ada 2 saya klasifikasikan. Pertama dari
kebutuhan diri sendiri ya, karena kita merasa ingin menambah ilmu juga baru. Habis itu motivasi yang kedua itu dia, karena kita bekerja dalam dunia pendidikan yang harus memenuhi standar yang telah ditentukan, jadi kita harus penuhi itu begitu. Jadi ada dua motivasi yang mengapa saya harus memutuskan berhenti bekerja dan belajar fokus untuk belajar kembali di S3 ini. Seperti itu motivasinya. Oke. Iya. Bagaimana cara Abang kuat gitu loh? Ya kita runut dari cerita SMP tadi, di mana harus bekerja lebih, SMA juga berjuangnya lebih, sampai S1, S2, S3 kan ceritanya sama tuh Bang, Iya. mesti berjuang lebih. Betul. Gimana caranya kuat Bang? Kuat pertama, saya pernah membaca buku Dale Carnegie gitu kan, Pedoman Hidup Tentram dan Bahagia kan. Mega seller begitu di dunia. Itu pun buku saya dapatkan dari salah seorang perawat yang ada di Batu Sangkar. Beliau pinjamkan ke saya dan saya baca sampai tengah malam, larut sampai jam 2-an saya membaca itu. Yang saya dapatkan dari buku itu adalah life depends on our mind, seperti itu. Hidup itu tergantung dari apa yang kita pikirkan, seperti itu. Jadi ketika kita berpikir kuat, insya Allah kita akan kuat, jiwa raga ini akan kuat. Dan pun ketika saya bekerja di kelas, kita harus set on your intention, pasanglah niatnya bahwasanya kita kesini untuk belajar, ayo kita belajar seriously, seperti itu. Dan analoginya seperti ini, ketika kita berniat untuk puasa, walaupun kita tidak sahur, insya Allah anggota tubuh ini akan kuat. Allah seperti sesuai prasangka hambanya. Iya, that's the point actually kan. Itu dia intinya. Jadi yang membuat saya tetap kuat itu adalah karena mindsetnya kita tadi, karena kekuatan itu sendiri membuat kita kuat, bertahan. Ya dikuat-kuatkan juga bisa jadi begitu kan, karena kita sebagai mantu yang belum bekerja, masih belum pas begitu. Tapi jalannya jelas Bang, jalannya jelas. Ya seperti itu begitu kan. Ya yang pertama harus dikuat-kuatkan dan harus kuat di pemikiran, kuat di pemahaman, kuat di amal-amal kebajikan yang harus kita lakukan agar tetap kuat begitu. Siap. Berpikir positif itu yang jadi kunci untuk Hendra Putra terus berjuang, Bang. Iya. Tapi saya penasaran, Bang. Dari semua fase yang Abang ceritakan tadi, pernah nggak mengeluh atau mau berhenti aja gitu, Bang? Mengeluh sih, mengeluh dan pernah berpikir berhenti sih nggak sampai segitu sekali ya, cuman berpikir oh begini ternyata ya perjuangan S3 itu begitu kan. Sekolah jauh-jauh kan, bimbingan jauh-jauh, ya menguras segala macamnya begitu. Tenaga, waktu, uang, segala macamnya harus kita perjuangkan begitu kan, demi cita-cita yang tadi. Demi cita-cita jadi profesor. dari SMP begitu kan. Bang, menutup perbincangan karena saya ya di YouTube juga durasinya kita terbatas sebenarnya. Apa sih pesan motivasi mungkin dari Bang Hendra yang secara latar belakang tadi juga untuk menempuh pendidikan itu enggak, yang secara pembiayaan itu enggak mulus-mulus. Betul. Tapi bisa sampai di fase pendidikan tertinggi, Bang. Karena nggak ada S4 kan ya, sampai S3 Bang ya. Kalau ada S4 mungkin kita juga ambil S4. Iya, S4 kan, sampai segitu ya. Pesan dari Abang untuk anak-anak muda yang mungkin secara fasilitas mereka sudah punya semuanya. Pesannya pada keluarga mungkin apa namanya ya, ini saja, mungkin sederhana saja. Pertama, selalu untuk berprasangka baik saja terlebih dahulu. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita yang akan datang. Sama seperti yang saya alami ya. Berpikir positif, selalu untuk berdoa yang baik-baik saja, jangan pernah mendoakan yang buruk-buruk, apalagi untuk keluarga. Iya. Habis itu untuk yang lagi bekerja begitu kan. Kalau memang sudah memungkinkan dapat izin restu dari tempat kita bekerja, ayo silakan kita lanjutkan kuliah studi lagi, karena tak mendapatkan izin saja kita
tak segampang itu ya jadi ketika sudah Oh, ini mendapatkan proses studi nih. ya Oke. ketika kita sudah dapatkan persetujuan karena di Indonesia saya rasa yang namanya uang kuliah tak akan pernah turun. Iya, oke. Dia akan selalu naik Bang ya. Dia selalu Bang, naik. kangen mahasiswa nggak? Nah, pasti Kangen lah ya? ya, Pasti kangen ya? sekali ya. Kangen kelas ya? Dunia kita main-main di dalam kelas, Iya. gamenya kan. Interaksi kita dengan Ya, mahasiswa. melihat ketika kita yang diajarkan itu mereka praktekkan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita. Mendengar mereka bicara bahasa Inggris saja suatu kebahagiaan juga bagi kita. Sepakat Bang. Betul. Sepakat. Bang, satu kalimat penutup deh dari Abang untuk mahasiswa Abang yang barangkali sedang menonton video ini. Bagi mahasiswa semuanya, ayo kita belajarlah dengan serius, karena manjada wajada ya, orang bersungguh-sungguhlah yang akan berhasil. Masya Allah. Makasih banyak Bang Hendra untuk 1 jam perbincangannya. Rekan-rekan mahasiswa yang pernah belajar dengan Mr. Hendra, beliau akrab bisa pada Mr. Hendra di kampus. Tinggalkan komen kalian, silakan sampaikan salam kangen kalian mungkin untuk Mr. Hendra. Penuhi aja komentar di bawah ini. Bang, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Saya terima kasih ya, karena ini pengalaman yang kedua ya, setelah sebelumnya saya pernah di interview juga di radio ketika cuma ada tamu ya dari luar, kita juga sharing seperti ini. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa kita punya tempat yang lebih proper. Saya mau undang Abang lagi. Amin. Saya mau ngobrol dengan Abang lagi. Semoga saja cerita-cerita ini membagi bagi orang yang mendengar, kalau itu baik, ayo silakan gunakan untuk kebaikan seperti itu. Semoga saja bisa menginspirasi orang. Sederhananya seperti saja ya. Dan kalau ini baik, ayo silakan dengan cara ini kita berbuat untuk kebaikan. Masya Allah. Baik Bang, makasih banyak Bang. Sama-sama. Kita tutup pembicaraan kita sahabat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.